komunis muda sudah mulai bangkit. Cina ingin Islam ini hengkang dari Indonesia, karena tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Cina memberikan support hutang 647 triliun, itu ada take and give. Cina mensupport, tapi Islam harus dipinggirkan. Inilah tantangan kita. Bahkan didukung lagi kelompok muda, didukung lagi Komisi Sentral PKI. Jadi target mereka 2019 kemarin, targetnya menguasai parlemen. Yang periode lalu 118 orang, tidak tahu sekarang, mungkin lebih dari itu. Ini, jadi targetnya adalah mencabut tanpa MPRS nomor 25 tahun 66, dan ini sudah bergerak. Bahkan mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio tanggal 8 Juli 2019 memberikan statement, saya tidak provokasi, tapi Pancasila mau diganti dengan komunis. Bahkan Gubernur DKI Anies Baswedan sudah memberikan statement tanggal 1 Oktober 2019 kemarin. Ada pergerakan operasi senyap yang ingin mengganti ideologi Pancasila berubah menjadi ideologi komunis. Ini fakta. Peringatan Purnawirawan Angkatan Darat, siapa Pak dari Pekanbaru? Riau Letnan Jenderal. Nah, ini dibaca sendiri Pak, saya menilai titik-titik dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Ini pernyataan yang keras dari Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarman Hamid. Semakin banyak pengkhianat-pengkhianat negara di Indonesia. Apakah Pak Sarman Hamid ditangkap? Tidak berani Pak, ya kan? Tidak berani, karena beliau punya fakta. Tidak berani. Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan, beliau statement tanggal 6 Juli 2019, saya tak takut dibilang provokasi, Pancasila memang akan diganti komunis. Indikasinya apa? Tuntutan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 sudah mulai bergerak. Penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum pendidikan sejarah, buku-buku sejarah sudah dilaksanakan. Penghentian pemutaran film G30 SPKI dari TVRI sudah dilakukan. Penghapusan litsus bagi calon-calon pejabat di Indonesia sudah dilaksanakan. Putra-putri PKI masuk parpol dan instansi negara sudah terlaksana. Pembuatan buku dan film pembelaan terhadap PKI sudah terlaksana. Kemudian rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tadi yang sudah saya sampaikan sudah. Pembelaan Komnas HAM dan LSM liberal untuk PKI sudah tadi di gedung LBH. Bantuan Cina kepada Indonesia berikut kompensasinya sudah, dan kerjasama parpol dengan Partai Komunis Cina sudah. Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menegaskan umat Islam Indonesia adalah benteng terakhir NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi sudah kita lihat bagaimana di Biladis Syam, di Suriah, jadi sebuah konspirasi antara Yahudi, komunis, dan Syiah Nusairiyah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah, beliau mengeluarkan fatwa Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Itulah fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kewaspadaan, tema yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah kewaspadaan umat terhadap bahaya laten komunis. Dan insya Allah dilanjutkan besok pagi subuh di Masjid Al-Jihad. Kita akan bahas tentang bagaimana Syiah Rafidah itu gerakan pemikiran dan pengaruhnya lebih khusus di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sejarah dengan berbagai pelajaran yang dikandungnya teramat penting untuk disimak dan dikaji. Ulama-ulama salaf diantaranya Ibnu Hisham rahimahullah, Ibnu Ishaq rahimahullah, dan beberapa ulama-ulama salaf lainnya menjadikan sejarah itu sebagai profesi, penulisan sejarah itu sebagai profesi ilmiah. Persoalan yang terjadi pada masa lalu perlu ditelaah untuk memahami problematika yang terjadi hari ini, sehingga kita mampu memahami mengapa peristiwa itu terjadi pada masa kini. Sebaliknya, untuk memahami kondisi kekinian, lebih khusus di Indonesia, perlu menengok setback, menengok kembali sejarah ke belakang. Bahkan untuk memahami sejarah masa lalu pun terkadang memerlukan pemahaman tentang kekinian. Sebagaimana Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, beliau memberikan satu arahan, yaitu yang sering kita disebut dengan fikih waqi'iyah. Nah itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan di banyak tempat bahwa hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida lisunnatillahi tabdila. Jadi hukum Allah atau sunnatullah itu berlaku sejak dulu, dan kalian, kata Allah, tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah, akan hukum Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala yang meninggikan langit tanpa tiang ini, mengabarkan bahwa hukum perulangan sejarah itu berlaku umum. Artinya sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bahkan Rasulullah SAW telah menyampaikan prediksi tentang berbagai kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang sebelum yaumil qiyamah. Tujuannya apa? Dan itu bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Apa hikmahnya? Supaya umat Islam tidak menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Itu hikmah yang bisa kita ambil. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajiduna asyadan nas adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, yaitu Yahudi, kata Allah, dan orang-orang musyrik. Kalau kita lihat, ini adalah tokoh-tokoh Yahudi. Karl Marx, dia ciptakan ideologi komunisme, ideologi Marxisme komunis. Karl Marx, Friedrich Engels, bahkan diaplikasikan oleh Lenin di Uni Soviet, dan Stalin
di Uni Soviet, kemudian dilanjutkan oleh Mao Zedong di Cina, kemudian dilanjutkan oleh Pol Pot di Kamboja, kemudian dilanjutkan oleh DN Aidit, Musso dan Amir Sarifuddin di Indonesia, kemudian dilanjutkan DN Aidit dan Nyoto di Indonesia. Dan apa yang terjadi? Luar biasa dahsyatnya, mereka haus darah. Itulah. Jadi terlaksananya cita-cita Marxisme-Leninisme telah menciptakan 28 neraka dunia bagi 28 negara dan bangsa termasuk Indonesia. Jadi hampir 74 tahun, mulai tahun 1917 sampai 1991, selama 74 tahun dunia ini, di seluruh dunia didominasi oleh imoralitas dan keganasan yang tidak masuk akal. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Lenin, bagaimana statement dia tentang mayat-mayat manusia? Tidak jadi soal bila 3/4 penduduk dunia habis, mati, asal yang tinggal 1/4 itu adalah komunis. Untuk melaksanakan komunisme, kita tidak gentar berjalan di atas mayat 30 juta orang. Seperti itu. Mao Zedong itu diktator Palu Arit Cina, yang sekarang diteruskan oleh Ketua Partai Komunis Cina Xi Jinping, yang sekarang Indonesia kerjasama dengan Cina, PKC, Partai Komunis Cina, yang di bawah pimpinan Xi Jinping. Kita bisa melihat bagaimana hampir 1 juta umat Islam di kawasan Xinjiang yang sering disebut dengan Uighur itu dihabisi, dibunuh dengan cara-cara biadab di kamp-kamp konsentrasi di Uighur. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi ideologi Palu Arit yang haus darah, lapar nyawa manusia, bahkan diktator Palu Arit Mao Zedong tahun 47 sampai 76 membantai hampir 50 juta rakyatnya. Bahkan korban nyawa manusia akibat komunisme lebih besar ketimbang korban seluruh perang di jagat raya ini. Jadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang Korea, perang Vietnam, perang Afghanistan, perang Irak, Palestina dan Lebanon, semua kalau digabung menjadi satu, korbannya lebih dahsyat ideologi komunisme, lebih dahsyat. Kita masih ingat apa yang terjadi di Madiun, Jawa Timur tahun 48. Bagaimana Musso, pimpinan komunis di Indonesia, PKI di Indonesia, zaman Musso, sekjennya Amir Sarifuddin, memproklamasikan yaitu Republik Uni Soviet Madiun. Apa yang terjadi? Hampir ratusan ulama dan keluarganya dibantai dengan cara-cara yang biadab. 159 anggota TNI gugur di kawasan Goranggareng, Madiun. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan Gubernur Jawa Timur Bapak Suryo, yang beliau ini adalah pejuang ketika peristiwa 10 November Surabaya tahun 45. Jadi Gubernur Jawa Timur diikat lehernya dengan tali, kemudian diikat ke mobil di belakang itu, diseret dengan kecepatan tinggi sekian puluh kilo sehingga beliau wafat, dan jenazahnya dilempar di sungai, di kawasan sungai Madiun ini. Bahkan akhirnya PKI bergerak menuju Takran Magetan. Hampir 108 kaum muslimin dan keluarganya dibantai dengan cara-cara biadab oleh PKI. Bahkan kalau kita lihat ini monumen yang ada di kawasan Takran Magetan. Jadi jenazah nomor 1 sampai 68 sampai 67 masih terdeteksi siapa orang ini. Jenazah 68 sampai 108 sudah tidak bisa terdeteksi karena sudah rusak jenazahnya akibat kebiadaban PKI di Madiun tahun 48. Kemudian PKI bergerak ke Gontor Ponorogo. Di sana ada pondok pesantren Gontor Ponorogo. Berapa ulama yang dibantai, berapa santri-santri yang dibantai oleh PKI. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, di masa Indonesia menjadi sistem politik di Indonesia demokrasi terpimpin,
PKI memperoleh kesempatan yang besar untuk meraih cita-citanya. Jadi PKI bercita-cita ingin mengubah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini ingin dirubah dengan negara yang berideologi komunis. Sehingga waktu itu saat Indonesia pasca Dekret 5 Juli 59 tahun 59, Indonesia berubah menjadi demokrasi terpimpin. Akhirnya Ketua Komisi Sentral PKI D.N. Aidit sebagai pimpinan PKI mendukung konsep demokrasi terpimpin yang waktu itu dimunculkan sebuah ideologi baru oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Sehingga waktu itu ada duet kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Soekarno dan Ketua Komisi Sentral PKI D.N. Aidit. Sehingga di Jakarta waktu itu baliho-baliho besar terpampang dengan megahnya, yaitu Karl Marx, pencipta ideologi komunis, dan Friedrich Engels, Presiden Soekarno dan Ketua Komisi Sentral PKI. Sehingga pada saat itu benar-benar luar biasa. Bahkan Presiden Soekarno dan Ketua Komisi Sentral PKI D.N. Aidit waktu itu menjadi sebuah duet kepemimpinan nasional di tengah-tengah hampir 4 juta orang-orang PKI seluruh Indonesia. Jadi ini jaya-jayanya PKI pada saat itu, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Sehingga petualangan politik PKI di era demokrasi terpimpin, Pancasila yang diakui oleh Komisi Sentral PKI adalah Pancasila versi pribadi Soekarno, yaitu Pancasila 1 Juni 1945. Itu adalah Pancasilanya Ketua Komisi Sentral PKI D.N. Aidit, yaitu Pancasila versi pribadi Soekarno, di mana sila pertama nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga mufakat atau demokrasi, sila keempat kesejahteraan sosial, sila kelima ketuhanan yang berkebudayaan, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Pancasila 1 Juni. Kira-kira sekarang berulang tidak sejarah itu? Berulang tidak? Yang dipakai sekarang bukan Pancasila 18 Agustus, tapi Pancasila 1 Juni. Ini adalah Pancasila versi PKI. Ini. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Bukan tauhid, tapi ketuhanan yang berkebudayaan itu kan bercampur dengan kesyirikan. Nah itu. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. 1 tahun sebelum PKI pimpinan D.N. Aidit melakukan pemberontakan G30 SPKI, 1 tahun sebelum itu D.N. Aidit menyatakan, saya pembela Pancasila, saya Indonesia, saya Pancasila. Jadi benar-benar seperti itu, yel-yelnya seperti itu. 1 tahun sebelum peristiwa G30 SPKI, saya pembela Pancasila. Tidak taunya maling teriak maling. Bahkan Subandrio, tokoh PKI, 1 tahun sebelum peristiwa pemberontakan G30 SPKI, Subandrio menuduh adanya Dewan Jenderal Angkatan Darat mau melakukan kudeta. Tidak taunya yang melakukan kudeta PKI. Jadi ini maling teriak maling. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya D.N. Aidit, Ketua Komisi Sentral PKI, dipanggil Presiden Soekarno, dan D.N. Aidit mengusulkan, PKI mengusulkan 15 juta petani dan buruh minta dipersenjatai, yaitu istilahnya angkatan ke-5. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu salah satu jenderal yang selamat dari pembantaian, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, yang beliau hanya kakinya yang tertembak karena beliau berhasil meloncat pagar di belakang rumah dinasnya, tapi putrinya yang sangat dicintainya, Ade Irma Suryani, yang tertembak sampai meninggal. Jadi Jenderal Abdul Haris Nasution yang selamat dari pembantaian oleh Cakrabirawa, pasukan PKI itu, tidaklah mungkin, kata beliau, seseorang berjiwa komunis sekaligus Pancasilais. Tidak mungkin. Karena cita-cita komunis itu justru ingin menghilangkan agama. Kalaupun mereka beragama, itu hanyalah kedok semata. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah,
DN Aidit, Ketua Komisi Sentral PKI, jadi menegaskan bahwa revolusi mental itu adalah ajaran DN Aidit. Jadi revolusi mental itu adalah ajaran Ketua Komisi Sentral PKI, yaitu DN Aidit. Kira-kira dipakai lagi enggak sekarang? Dipakai lagi enggak revolusi mental? Jadi revolusi mental itu ajaran Ketua Komisi Sentral PKI, DN Aidit. DN Aidit yang dari Minang. Dari Minang. Bahkan dekat dengan ini. Saya ketika saya diduetkan oleh Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan Zain di Garut. Nah itu satu daerah dengan Pak Kiflan Zain. Sahabat DN Aidit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya puncaknya terjadilah peristiwa G30S PKI. Ribuan umat Islam dibantai dengan cara-cara yang biadab oleh PKI. Bahkan puncaknya malam 1 Oktober 6 jenderal dan 1 perwira dibantai dengan cara-cara yang biadab. Bahkan sampai hari ini ada yang pelaku sejarah itu yang masih hidup, ketika dia mengendap-endap di sebuah kendaraan, melihat, menyaksikan sendiri. Biasanya kalau sudah malam tanggal 30 September beliau diundang di stasiun televisi. Jadi dia melihat bagaimana biadabnya gerwani, wanita-wanita PKI dengan menyanyikan lagu genjer-genjer, itu menyeret-nyeret jenazah 6 jenderal dan 1 perwira, langsung dimasukkan ke lubang buaya. Seperti itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya puncaknya ABRI bersama umat Islam bersatu melawan komunis. Ini sejarah yang tidak bisa dirubah. Jadi pasca G30 SPKI, ABRI dan umat Islam bersatu melawan common enemy, musuh bersama, yaitu komunis. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, tadi kan sudah saya sampaikan, sejarah akan berulang. Itu yang mengabarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dalam surah Al-Fat ayat 23, sejarah itu akan berulang. Yang membedakan adalah warna dan kualitasnya. Bagaimana pergerakan komunis sekarang, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah? Ternyata pergerakan komunis sekarang, oh sudah Isya, ya monggo silakan Pak Adan. Ya. Yang baru sekarang ini ditopang oleh kelompok PKI kelompok tua, PKI kader-kader PKI kelompok elit, kader-kader PKI kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI yang sekarang dipegang oleh Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Jadi kalau dulu DN Aidit dan Nyoto, sekarang Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, benar-benar perjuangan PKI kelompok tua itu sangat agresif sekali, terutama di Jawa. Agresif sekali. Bahkan didukung oleh LSM dalam negeri dan luar negeri. Tidak tanggung-tanggung. Dukungan dari Belanda, Den Haag, Belanda, yang dimotori oleh mantan presiden IMF JP Prom, mendukung. Artinya apa? Belanda ternyata masih ingin intervensi ke Indonesia lewat isu PKI. Ini luar biasa. Jadi perjuangan kelompok tua PKI yang dimotori oleh Bejo Untung yang pernah masuk di TV One bersama Pak Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan Zain, berhasil memunculkan, perjuangannya ini berhasil memunculkan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang disahkan oleh pemerintah tanggal 21 April 2015. Ini perjuangannya luar biasa. Jadi tokoh-tokoh PKI tua itu agresif, Pak. Padahal yang diperjuangkan itu al-batil, kebatilan. Mereka agresif sekali. Sementara kita yang kita perjuangkan ini adinul haq, kadang-kadang malas-malesan.
Ini kebatilan yang diperjuangkan, berhasil memunculkan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan ditopang lagi oleh kelompok elit, yaitu anak-anak ex-PKI yang disampaikan oleh Ketua Komisi 9 DPR Pusat, Dr. Ripka Ciptaning. Dia kan kader komunis yang cukup militan, sampai bikin buku "Aku Bangga Jadi Anak PKI", bikin buku lagi "Anak PKI Jadi Masuk Parlemen", jadi Ketua Komisi 9 DPR Pusat. Bahkan Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan menyampaikan kader-kader PKI yang duduk di DPR Pusat periode yang lalu, bukan sekarang, itu 118 orang. Luar biasa. Jadi pergerakannya Syria, umat Islam cuek, masa bodoh ini. Jadi bahkan ditopang oleh, bahkan yang disampaikan oleh Dr. Ripka Ciptaning di stasiun La TV, 15 juta kader komunis siap bangkit di Indonesia. Itu anaknya, belum cucu-cucunya, 20 juta. Oleh karena itu, Staf Panglima TNI yaitu Brigjen Aditya Warmantoha, jadi sekarang ini kader-kader komunis di Jawa itu sudah banyak yang jadi bupati, jadi wali kota. Bahkan kader-kader komunis seperti Dita Indasari itu jadi staf menteri ketenagakerjaan 2 periode. Bahkan kader PKI bisa jadi staf presiden, Mbak Teten Mas Duki. Luar biasa. Bahkan di saat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mantan-mantan PRD, bahkan tanggal 22 Juli kemarin, apa yang disampaikan oleh Dr. Ripka Ciptaning, 15 juta kader komunis akan bangkit, benar-benar pada saat hari ulang tahun PRD seluruh Indonesia, bendera-bendera PRD yang underdog komunis berkibar, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sampai Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bergerak semua. Akhirnya Gubernur DKI Pak Anies Baswedan minta kepada TNI dan Satpol PP untuk mencabut bendera-bendera PRD di kawasan DKI Jakarta. Alhamdulillah berhasil dicabut semuanya. Karena ini artinya apa? Kader komunis muda sudah mulai bangkit. Jargonnya apa, Pak? Menangkan Pancasila. Aneh kan? Kader komunis jargonnya menangkan Pancasila. Nah, ini mengulang sejarah yang lalu. Di NID, saya pembela Pancasila. Tidak tahunya 1 tahun setelah itu dia kudeta, pemberontakan PKI. Ini bahkan didukung lagi kelompok muda, didukung lagi Komisi Sentral PKI. Jadi target mereka 2019 ini, targetnya menguasai parlemen. Yang periode lalu 118 orang, tidak tahu sekarang, mungkin lebih dari itu. Ini, Pak. Jadi targetnya adalah mencabut sampai MPRS nomor 25 tahun 66. Dan ini sudah bergerak. Bahkan mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio tanggal 8 Juli 2019 memberikan statement, saya tidak provokasi, tapi Pancasila mau diganti dengan komunis. Bahkan Gubernur DKI Anies Baswedan sudah memberikan statement tanggal 1 Oktober 2019 kemarin. Ada pergerakan operasi senyap yang ingin mengganti ideologi Pancasila berubah menjadi ideologi komunis. Ini fakta. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini tokoh kelompok tua Bejo Untung. Bagaimana ikatannya dengan Partai Komunis Cina?
Apalagi sekarang Partai Komunis Cina sudah memberikan support bantuan hutang kepada Indonesia 647 triliun. Dan ini mengingatkan kembali kita dulu ketika tahun 1955 Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia dalam rangka untuk membangkitkan ideologi komunis. Nah sekarang Cina sudah masuk. Nah ini peringatan bagi kita. Jadi ini di belakangnya ini kan bahasa Cina. Ini Bejo Untung. Ini tokoh-tokoh Partai Komunis Cina. Ini terjemahannya penyiksaan yang tak tertahankan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Bejo Untung, anak tokoh PKI, Letkol Untung, Komandan Cakra Birawa. Nah ini anak-anak 6 jenderal dan 1 perwira yang dibantai oleh PKI. Ini anak-anak korban PKI. Sedangkan ini anak tokoh PKI. Dia tuntut keadilan terhadap pemerintah. Nah, kira-kira Pak, kira-kira yang berhak menuntut keadilan itu yang ini apa yang ini? Ini yang jadi korban kebiadaban PKI. Sementara ini anak pelaku pembantaian terhadap 6 jenderal dan 1 perwira dan ribuan kaum muslimin. Anehnya yang menuntut keadilan ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, lihat, ini kader-kader komunis. Dia punya kode sekarang ini, seperti ini, kodenya seperti ini, 65 kode. Coba Bapak lihat yang pakai kacamata ini. Ini kader Bejo Untung. Kader-kader ini anak-anak PKI. Kira-kira sudah berada di istana. Luar biasa. Ini malah foto bersama dengan Kapolri. Ini sebelahnya ini Kapolri. Ini kan sudah kenal kan? Bahkan kalau dulu ada BTI, Barisan Tani Indonesia, sekarang Rukun Tani Nasional. Sudah melakukan ulang tahun nasional tanggal 16 Januari 2016 di Gereja Yakoma, Dewan Gereja Indonesia, Jalan Cempaka Timur 11 nomor 26 Jakarta Pusat. Jadi sejarah berulang. Kalau dulu tani buruh, sekarang sama. Ini dia sudah unjuk gigi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bahkan Belanda masih memanfaatkan ini untuk intervensi ke Indonesia. Dari seminar pegiat HAM di Belanda yang dimotori oleh mantan Presiden IMF J.P. Prom tanggal 10 April 2015, Belanda siap membela PKI menggugat pemerintah Republik Indonesia. Akhirnya pasca seminar internasional di Den Haag Belanda, Indonesia ditekan. Dan akhirnya rapat Menko Polkam bersama Kejaksaan Agung dan Kapolri disahkanlah Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tanggal 21 April 2015. Jadi perjuangan pergerakan komunis tua berhasil. Umat Islam tidak tahu. Makanya tinggal selangkah lagi. Apa? Pasca disahkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, akhirnya Presiden diminta untuk meminta maaf pada keluarga PKI.
Hampir saja terjadi. Kalau itu terjadi, otomatis Pak, pemerintah harus menyiapkan konsensi berapa triliun yang dipersiapkan pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga-keluarga PKI. Alhamdulillah. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya satu-satunya menteri yang menolak perintah presiden untuk membongkar kuburan massal PKI di Blitar Selatan adalah Menteri Pertahanan, yaitu Jenderal Riyamizat Riyakudu. Beliau menolak. Kenapa? Kalau kuburan massal PKI itu dibongkar, otomatis kuburan massal umat Islam yang dibantai oleh PKI juga harus dibongkar. Apa yang terjadi? Tidak menutup kemungkinan akan terjadi perang saudara di Indonesia. Akhirnya mudaratnya lebih besar. Akhirnya Jenderal Riyamizat Riyakudu menolak perintah presiden, dan akhirnya digagalah permintaan maaf itu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini Sujarno. Sujarno ini ketika masih pemuda, sekarang sudah dewasa, jadi orang. Jadi Sujarno ini kader presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Dia disekolahkan di Jerman tahun 1965 untuk menguasai ideologi Marxisme komunis di Jerman, di partai kiri Jerman. Nah, di luar dugaan kita umat Islam se-Indonesia ini, ternyata kader Presiden Soekarno bulan Desember 2015 berhasil mengadakan konferensi pertama komunis internasional dilaksanakan di gedung kedubes Vietnam, Athena, Yunani. Ini dari Indonesia berhasil mengadakan konferensi pertama komunis internasional di gedung kedubes Vietnam, Athena, Yunani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jangan kaget Indonesia mengadakan kerjasama dengan Vietnam. Ini Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Jenderal Riyamizat Riyakudu sebagai Menteri Pertahanan, kita patut curiga yang bilang PKI tidak ada, mungkin dia komunis. Jadi Jenderal Riyamizat Riyakudu menyatakan kalau ada orang mengatakan PKI sudah tidak ada, berarti dia komunis. Jadi cita-cita mendirikan negara komunis Indonesia sudah dimulai tahun 1926, gagal. 1948 oleh Musso dan Amir Sarifuddin, gagal. 1965 oleh D.N. Aidit dan Nyoto, gagal. Tahun 98 hampir berhasil. Dan itu mulai dari tahap pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, hampir mirip strategi PKI tahun 98. Hampir berhasil, Allah gagalkan, dan umat Islam benar-benar bersatu waktu itu. Tahun 2019, tahun ini belum tercapai, sudah ketahuan tokoh-tokoh ulama dan tokoh-tokoh jenderal-jenderal purnawirawan angkatan darat berhasil membongkar sejak tahun 2014 yang dimotori oleh Habib Muhammad Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen di Indonesia, berhasil membongkar sebuah konspirasi jahat antara mafia Taipan dan PKC, Partai Komunis Cina. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ternyata Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 menyebutkan ada hambatan terbesar Cina mau melakukan penetrasi ke Indonesia. Pertama, regulasi dan doktrin anti komunis. Ini tembok yang sudah ditembus oleh Partai Komunis Cina di Indonesia, yaitu
TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga masih kuat. Yang ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia juga masih kuat. Dari tiga hambatan ini, menurut Partai Komunis Cina tahun 1986, yang bisa ditaklukkan, yang bisa dijebol, itu poin ketiga, umat Islam. Bagaimana caranya? Pakai divided et impera, adu domba. Satu diangkat, satu diinjak. Ngangkatnya Pak, pakai min amplopi bin fulus. Berapa DP-nya? 1,5 triliun. Bahkan ketika bulan Maret 2019 kemarin, bulan Maret 2019, ketika saya bimbing umroh, bawa rombongan 45 orang ke Mekah, alhamdulillah saya diterima di kediaman Habib Muhammad Rizik Syihab. Beliau memberikan informasi, Ustadz Andri, itu DP-nya 1,5 triliun, tapi yang sudah disiapkan 20 triliun. Makanya jangan kaget, setelah dia dapat DP 1,5 triliun, MH Air Najib dari Jombang berteriak, awas umat Islam, DP 1,5 triliun itu adu domba antar sesama kaum muslimin. Hati-hati. MH Air Najib. Benar kan? Begitu diterima DP 1,5 triliun, langsung memberikan statement, tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Tidak ada Indonesia kalau tidak ada pasukan Cina. Ini statement pertama. Akhirnya gayung bersambut, Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo meresmikan monumen Laskar Cina di Taman Mini Indonesia Indah. Disaksikan 9 naga, ada Tommy Winata, James Riyadi, dan beberapa 9 naga. Akhirnya budayawan Betawi Pak Ridwan Saidi marah itu. Laskar Cina itu bukan pahlawan. Kenapa? Menteri Dalam Negeri pidato pada saat acara itu. Jadi dengan peresmian monumen Laskar Cina itu mengingatkan kembali kita siapa leluhur bangsa Indonesia. Nah, saya kaget Pak waktu itu. Saya ambil kaca, lu kulit saya ini coklat. Katanya Menteri Dalam Negeri, kita ini leluhur kita itu orang Cina. Bener enggak Pak? Leluhur kita itu orang Cina, bener enggak? Astagfirullah, miris kita. Akhirnya tokoh-tokoh ulama minta supaya monumen itu dihancurkan, karena itu benar-benar sejarah dari mana itu. Dan yang benar-benar mengagetkan kita, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu dipasang baliho besar. Itu kalau pesawat landing, bapak-bapak, ibu-ibu lihat, itu ada gambar Soekarno-Hatta, dan kanan kirinya pahlawan-pahlawan nasional. Kemudian di tengah itu ada yang kanan, yang ini adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang sebelah kirinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Nah, di bawahnya itu kecil Pak, fotonya ada Musa dan DN Aidit. Berarti Musa dan DN Aidit sekarang dijadikan pahlawan. Akhirnya ormas-ormas Islam di Jakarta, tokoh-tokoh ulama di Jakarta marah, turunkan baliho itu. Aneh, ada apa? Akhirnya diturunkan baliho itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Kemudian tadi kan yang satu diangkat pakai fulus, DP 1,5 triliun, yang disiapkan 20 triliun. Yang diinjak pakai strategi gerakan demonologi Islam, memproyeksikan Islam seperti monster yang menakutkan. Apa? Stigma Islam radikal. Ini Pak, ini digerakkan dengan biaya luar biasa. Jadi di mana-mana umat Islam disudutkan dengan Islam radikal.
Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh. Sampai-sampai direktur deradikalisasi Profesor Irfan Idris menyatakan, kalau kita punya anak kandung, kita ajari sholat, kita ajari ngaji, itu masuk kategori Islam radikal. Sampai seperti itu. Bahkan yang dikasih DP 1,5 triliun tadi langsung memberikan statement di media, ciri Islam teroris yang pertama senang sholat tahajud. Itu jadi viral itu, Pak. Ciri Islam teroris yang kedua senang menghafal Al-Quran. Jadi intinya Cina ingin Islam ini hengkang dari Indonesia. Karena tidak ada istilah freelance, makan siang gratis. Cina memberikan support hutang 647 triliun, itu ada tick and give. Cina mensupport, tapi Islam harus dipinggirkan. Inilah tantangan kita, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, buka sejarah masa lalu. Jenderal Abdul Haris Nasution menegaskan, isu umat Islam ingin mendirikan negara Islam serta membenturkan umat Islam dengan Pancasila adalah cara-cara PKI sejak dulu. Jadi kalau ada oknum yang menyebarkan informasi dan membentuk opini seolah-olah ada kelompok Islam di Indonesia yang ingin mendirikan negara Islam, oknum tersebut adalah musuh umat Islam, dan oknum tersebut adalah agen Cina. Kalau kita kembalikan pada sejarah masa lalu. Makanya kenapa kok terjadi sekarang setback? Kita harus nengok sejarah, karena sejarah itu akan berulang. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya 2014 Habib Muhammad Rizik Syihab bersama tokoh-tokoh intelijen di Indonesia berhasil membongkar konspirasi kebangkitan komunis di Indonesia dengan ditopang oleh mafia Taipan. Mafia Taipan kan 9 naga dan Partai Komunis Cina. Akhirnya tepat tanggal 2 Juni 2016, Habib Muhammad Rizik Syihab diminta untuk memberikan presentasi, dan waktu itu acara di Balai Kartini itu dibuka langsung oleh Menteri Pertahanan, yaitu Jenderal Ryamizat Ryakudu, dan yang memberikan sambutan adalah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dalam acara simposium nasional mengamankan Pancasila dari ancaman kebangkitan ideologi PKI. Nah, ini Habib Muhammad Rizik Syihab, mantan Wakil Presiden Jenderal Tri Sutrisno, Saidiman Suryo Hadi Projo, dan Profesor Sri Edi Swasono, kakaknya Sri Bintang Pamungkas. Nah, ini jadi benar-benar Habib Muhammad Rizik Syihab mengungkap PKI telah bangkit lagi, dan ini diungkap 30 indikasi kebangkitan PKI pasca reformasi 98 diungkap secara rinci oleh Habib Muhammad Rizik Syihab. Bahkan beberapa jenderal dan profesor sempat geleng-geleng. Habib Muhammad Rizik Syihab datanya luar biasa. Ini stop PKI. Undang-undangnya jelas, tapi MPRS nomor 25 tahun 66, KUHP pasal 107 A, B, C, D, E, Undang-Undang nomor 27 tahun 99 melarang segala bentuk dan jenis atribut PKI di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, ini seruan Habib Muhammad Rizik Syihab, ayo bersihkan dan selamatkan NKRI dari PKI. Bahkan undang-undang payung hukum tentang larangan PKI sudah sangat jelas dalam KUHP pasal 107A, larangan penyebaran paham PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. Undang-undang KUHP pasal 107B, larangan pembentukan ormas PKI dengan sanksi penjara 12 tahun. KUHP pasal 107C, D, dan E, jika timbulkan kerusuhan dengan sanksi penjara 20 tahun. Pertanyaan kita, undang-undang ini sekarang sudah tidak dipakai, sudah tidak dipakai lagi. Aneh bin ajaib. Akhirnya
PKI tanggal 10 Desember, kader-kader PKI di seluruh Indonesia tanggal 10 Desember 2014 bertepatan dengan Hari HAM Internasional melaksanakan reuni ex-PKI di seluruh Indonesia di 457 tempat dan pemutaran film ala PKI, bukan ala ini, ala kita, bukan, ala PKI, film senyap di 160 kota seluruh Indonesia ini, Pak. Dari Aceh sampai Papua, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru. Nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Pekanbaru berhasil. Pekanbaru, Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Bekasi, Bandung, Cianjur, Yogyakarta, Purwo, Solo, Semarang, Kediri, Malang, Jember, di tempat saya, Malang, 7 tempat, 6 tempat berhasil dibubarkan oleh aparat dan ormas-ormas Islam di Malang. Cuma 1 tempat yang berhasil. Mana itu? Di Universitas Macung milik koordinator 9 Naga James Riyadi di Malang, berhasil melaksanakan reuni ex-PKI dan pemutaran film senyap ala PKI seluruh, termasuk Jayapura dan Wamena yang kejadian kemarin. Makanya kita cukup kaget, Pak. Peristiwa Wamena yang dibantai orang Minang, Bugis, Jawa, ya kan? Nah, anehnya yang Cina selamat semua, aman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan seminar membela PKI tanggal 16 sampai 17 September 2017 dilaksanakan di gedung LBH Jakarta, aman. Seminar membela PKI didukung oleh 26 LSM Indonesia. Makanya ketika di TV One Bejo Untung menyatakan, loh, kami tidak mengadakan seminar, kami cuma nyanyi-nyanyi saja dan reuni. Nah, tidak tahunya Mayor Jenderal Purnawiran Kiflan Zain naruh intel dimasukkan ke dalamnya. Ini isinya seminar bela PKI. Bohong kalau ngomong cuma nyanyi-nyanyi itu. Ini isinya aman. Jadi undang-undang tadi itu sudah tidak dipakai lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau dulu Ketua Komisi Sentral PKI DNID dan Nyoto, sekarang hasil Kongres PKI ke-10 di Magelang menjadikan Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi menjadi Ketua Komisi Sentral PKI yang baru, dan konstitusi dan program Partai Komunis Indonesia yang baru sudah disahkan pada tahun 2010 di Desa Ngablak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Di mana, Pak, itu Kongres PKI ke-10? Di gereja. Nah, kenapa kok aparat Kapolsek dan Ramil cuek? Kenapa? Di depan gereja dipasang spanduk pelatihan petani organik. Akhirnya Kapolsek dan Koramil ya biasa-biasa saja. Tidak tahunya di dalam gereja itu yang spanduknya di depan itu pelatihan petani organik, diadakanlah Kongres PKI baru ke-10 sampai melahirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya di Magelang. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Jadi target PKI objeknya mulai dari dulu sampai sekarang sama: buruh, tani, mahasiswa, seni. Ini, Pak, benar-benar tantangan bagi umat Islam. Jadi ini para ustadz harus fokus, Pak, dakwah ke kalangan buruh, dakwah ke kalangan tani, mahasiswa, dan seni. Ini objek sasaran ideologi komunis sampai sekarang. Nah, apa target utama gerakan neo komunis di Indonesia? Yang pertama, penghapusan jejak sejarah hitam PKI. Sudah berhasil apa belum? Sudah. Ibu-ibu coba cek di buku sejarah anak-anak kita SMP, SMA, sudah tidak ada kata-kata lagi, kata-kata PKI, tidak ada, dihapus. Itu nyata, Pak, nyata.
Yang kedua, partisipasi aktif legal formal gerakan komunis. Sudah. Makanya Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan sudah nyatakan anggota DPR pusat yang dari kader komunis itu jumlahnya 118 orang yang periode lalu. Sekarang kan lain lagi, lebih banyak lagi, Pak. Yang ketiga, targetnya ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Ini tantangan yang ketiga ini, Pak, umat Islam dan TNI. Tapi saya benar-benar apa yang di feeling dari mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Beliau memberikan statement terakhir, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Ini benteng terakhir yang menyelamatkan NKRI hanya umat Islam. Ini yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, awas, ini budayawan Taufik Ismail, awas, bahaya laten komunis. Kaum komunis itu memang pintar memutarbalikkan fakta, pintar mengarang cerita bohong, pintar memalsukan dokumen, pintar berdusta dan menipu. Apalagi sekarang kader-kader komunis di Indonesia itu menjadikan Lenin itu sebagai pijakannya. Apa? Bila kebohongan itu terus diajarkan terus menerus, maka di kemudian hari akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu. Jadi sekarang ini sedang berjalan di Indonesia. Jadi hoax, kebohongan itu terus disampaikan di tengah-tengah rakyat Indonesia, nanti akan berubah jadi kebenaran. Jadi maka jangan heran ketika umat Islam menyuarakan kebenaran, mereka sebut hoax, ya kan? Ketika umat Islam menyuarakan al-haq, hoax itu. Ketika umat Islam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mereka sebut hate speech, ujaran kebencian. Ketika umat Islam menyampaikan aspirasi, mereka sebut makar. Sedang terjadi di Indonesia. Jadi apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW 1441 tahun yang lalu sudah terjadi di Indonesia. Apa itu? Qala Rasulullah SAW, yusiku an tada'alaikumul umamu min kulli ufukin. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, saling ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Kalian kata Rasulullah seperti makanan qas'atiha, itu kan mangkok kecil. Jadi kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar. Ini bahasa kinayah, kiasan. Sahabat tanya, kunna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yawma idin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu sedikit? Apa jumlah kami minoritas? La, tidak, kata Rasulullah. Bala antum yawma idin kathir. Kalian mayoritas, jumlahmu banyak. Walakinnakum kutha'un ka kuthaitain. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip, Pak, tidak punya jati diri, mudah diombang-ambingkan oleh musuh-musuhnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau ulama hadis, ketika menafsirkan hadis ini hadis ini maknanya bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis ini warning, peringatan dari Rasulullah, jangan sampai umat Islam ini kualitasnya seperti buih. Nah, kalau umat Islam ini kualitasnya seperti buih, Rasulullah memberikan peringatan yang cukup keras. Wala yantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir itu. Kira-kira sudah terjadi tidak di Indonesia? Sudah. Wala yakdhifannallahu fi qulubikum al-wahan, dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi kalau sudah penyakit terlalu cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan, ini sudah menghinggap di hati-hati kaum muslimin, saat itulah Allah cabut rasa takut dari hati orang-orang kafir, dan kalian seperti makanan di atas mangkok kecil yang jadi rebutan orang-orang yang lapar ini. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Umat Islam belum bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Ini,
Nah, ini contoh Pak. Robi ini kan yel-yelnya kita Pancasila, kita Indonesia, tidak tahunya bandar narkoba, dekat dengan presiden lagi, tidak tahunya bandar narkoba. Jadi sekarang ini kita itu banyak sekarang di Indonesia itu maling teriak maling. Kita Indonesia, kita Pancasila, kita NKRI, tidak tahunya maling teriak maling. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini dikatakan hoax. Begitu kita cross check ke lapangan, ternyata hak, kebenaran. Partai Komunis Indonesia was traveling to Shanghai, China, from Bandar Udara Internasional Pudong, Shanghai. Instruksi pada seluruh kader-kader PKI di Indonesia. Yang pertama, jika ulama dan umat Islam tidak bisa ditundukkan dengan uang dan diplomasi, bentrokan mereka dengan ormas lain. Sudah terjadi? Sudah. FPI dibentrokkan dengan GMBI. GMBI itu binaan Kapolda Jawa Barat. Dibenturkan. Berapa yang gagar otak, berapa yang patah tulang, berapa mobil-mobil FPI yang dihancurkan oleh GMBI. Sudah terjadi. Bentrokan mereka dengan agama lain sudah. Ketika Ustadz Abdul Somad ke Bali dibentrokkan dengan parisada Hindu. Ustadz Abdul Somad mau ditusuk itu pakai pisau kan di sebuah hotel di Denpasar, Bali. Sudah dilaksanakan. Yang ketiga, susupi dan rusak dari dalam, buat satu sama lain curiga dan hilang kepercayaan. Sudah, yaitu operasi deception. Itu kalau bahasa intelijen, operasi deception, penyusupan. Ada ring satunya Abu Janda, Denny Siregar, Ade Armando, ya, Victor Laiskodat, dan tokoh Syiah ada 3 itu yang disiapkan di situ. Dan mereka ini ring satu yang kebal hukum, Pak, tidak pernah terjamah oleh hukum. Coba kita lihat Ade Armando, dosen UI kan, berapa kali dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan ulama. Pernahkah dia masuk hate speech, ujaran kebencian? Tidak pernah. Karena dia ring satu yang sudah disiapkan untuk melemahkan kaum muslimin di Indonesia ini. Ring satu. Victor Laiskodat, ya kan? Coba Victor Laiskodat pidato di NTT, saya akan bantai umat Islam yang mayoritas di Indonesia itu. Pernahkah dia kena ujaran hate speech? Tidak pernah. Malah dia dapat sekarang jadi gubernur NTT, bebas, tidak terjamah hukum. Ring satu. Philip Jung itu orang Cina, Surabaya. Dia bikin chatting pornografi untuk menghancurkan kewibawaan Habib Muhammad Rizik Syihab. Pernahkah Philip Jung ditangkap? Karena ternyata kan itu rekayasa. Sementara yang mencoba untuk melakukan riset yaitu Insinyur Hermansyah, pakar IT ITB. Ketika ditanya Pak Karni Ilyas di TV One, apakah sesuai dengan profesi Anda chatting pornografi yang menimpa Habib Rizik itu palsu, itu rekayasa? Apa yang terjadi? Besoknya Insinyur Hermansyah sudah diintai dari rumahnya sampai ke jalan tol, dihimpit 2 mobil, langsung berhenti, dibacok, sini tembus, ini dalam sekali bacokannya, bahkan darah itu sampai 2 liter kurang lebih di mobil itu. Masya Allah, qadarullah. Tengah-tengah pembacokan terjadi, dari belakang itu ada mobil Bina Marga. Di jalan tol itu kan biasanya kan ada keliling Bina Marga itu datang yang pakai ya lampu sini nih. Langsung akhirnya 2 mobil ini lari. Alhamdulillah, Pak Insinyur Hermansyah langsung dilarikan di rumah sakit terdekat, di rumah sakit swasta terdekat jalan tol. Nah itu masuk ICU. Nggak tahunya sudah ada 1 orang yang siap membunuh
di ruang ICU. Alhamdulillah ada seorang TNI yang menyelamatkan. Akhirnya Pak Insinyur Hermansyah langsung dilarikan di rumah sakit Gatot Subroto, rumah sakit Angkatan Darat. Alhamdulillah, berapa tahun itu beliau terus dioperasi. Alhamdulillah, Allah berikan kehidupan. Ketemu saya di Bogor, langsung Ustadz Andri ini ditunjukkan sama dia berapa kedalaman bacoannya itu, sampai ini Pak lubang Pak, kepala pakai celurit Pak. Pertanyaan kita, 4 yang membacok Insinyur Hermansyah pernahkah di sidang terbuka dan dimasukkan penjara? Pembacok 4 pembacok ini justru diajak ngopi bersama Kapolda Metro Jaya. Ini kan membuat hati umat Islam marah. Selesai. Wassalam wa kalam. 4 pembacok ini sudah ada beritanya. Nah, intimidasi kader-kader militan mereka sudah terjadi. Kriminalisasi ulama-ulama mereka sudah dilaksanakan dengan berbagai macam. Jika perlu hilangkan nyawa sudah dilaksanakan pakai operasi intelijen terbuka, orgil, orang gila. Ini ulama Jawa Barat. Di pintunya, kebetulan rumahnya tidak ada kaca, dibuka, dilenggis, sampai dia lari kepleset, langsung dihabisi. Sampai wah, insya Allah syahid beliau. Sudah dilaksanakan. Ini bahaya ideologi komunis di Indonesia. Bahkan PRD yang tadi saya sampaikan dulu Budiman Sujatmiko. Nah, Budiman Sujatmiko masuk di DPP PDIP, sekarang diganti Agus Jabu Priyono. Nah, Agus Jabu Priyono itu adalah pelaku bom Klender Jakarta Timur tahun 98, dan sekjennya adalah Domingos Octavianus, orang NTT. Nah, PRD ketika tanggal 22 Juli mengadakan ulang tahun. Jadi PRD ini kader komunis seluruh Indonesia bergerak, Pak. Bendera-bendera PRD dipasang di mana-mana seluruh Indonesia. Bahkan ini di Boyolali. Boyolali itu kan bupatinya komunis. Boyolali, bupatinya komunis. Dia pasang baliho besar di tengah jalan raya PRD. Jargonnya apa? Ini jalan kita ke depan, bangun persatuan nasional, wujudkan kesejahteraan sosial, menangkan Pancasila. Aneh kan, Pak? Kader komunis kok menangkan Pancasila? Tidak mungkin gitu loh. Itu kalau bahasa Syiah itu takiyah, bohong. Seluruh Indonesia sampai NTB, Sulawesi, semua bergerak semuanya, seluruh Indonesia. Akhirnya Gubernur DKI Pak Anies Baswedan memerintahkan TNI dan Satpol PP untuk melepaskan bendera-bendera PRD di seluruh wilayah Jakarta. Alhamdulillah sukses. Dicopot semua itu bendera-bendera, termasuk di Jawa Barat, di Jawa Timur, ini semua cabut semuanya. Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai seluruh Indonesia. Bahkan Pak, ini orang PKI sudah terang-terangan pasang bendera komunis di depan rumahnya. Ini yang langsung yang menurunkan ini adalah Dandim, Komandan Kodim Kecamatan Simbulu, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana pergerakan komunis muda di Indonesia? Pergerakan komunis muda ini program-program kerjanya rapat-rapat rahasia. Ini kan rata-rata jam 8 sampai jam 2 malam. Luar biasa, Pak. Kader-kader PKI ini militan betul. Nah, saya terbayangkan ini kalau pemuda-pemuda Islam seperti ini, luar biasa, Pak. Ini pemuda-pemuda komunis jam 8 sampai jam 2 malam dia mendakwahkan ideologi batil, yaitu ideologi komunis. Semangatnya luar biasa. Pertemuan-pertemuan strategis, latihan kader, buat jaringan, bahkan targetnya mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Nah ini Pak, coba lihat ini. Ini kader-kader komunis muda. Siapa yang menjadi instrukturnya? Stephen.
Ini tokoh partai komunis kiri Jerman, Steven, Miss Maria, Eric Kasubek, Axel Kasubek, Mr. Peter. Ini instruktur-instruktur yang mengkader kader-kader komunis muda di Indonesia. Luar biasa Pak trainingnya. Jadi kader-kader komunis ini dilatih operasi intelijen, operasi kontra intelijen, clandestine, bahkan juga pelatihan ala militer. Bahkan Pak Kiflan Zen, ketika saya diduetkan di Garut sama beliau, jadi waktu itu Pak Kiflan Zen diminta untuk menyampaikan tentang pergerakan komunis di Indonesia. Nah, saya diminta untuk menyampaikan pergerakan Syiah di Indonesia. Dan saya mendengarkan sendiri karena di sampingnya ada moderator Pak Kiflan. Kata Pak Kiflan, itu pusat logistik persenjataan itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa kok buruh-buruh Cina itu diarahkan semuanya ke Sulawesi. Nah, itu diungkap oleh Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto. Ternyata dari 70% buruh di PT Morowali itu 80.000, 70% itu jumlahnya 80.000 buruh asli dari Cina daratan. Dan kata Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Suprapto, 80.000 itu mereka tidak punya skill Pak. Rata-rata mereka tentara merah di PT Morowali Sulawesi Tengah. Makanya kenapa kok didekatkan dengan Filipina? Ternyata itu dibongkar oleh Bapak Kiflan Zen. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini struktur organisasi Komisi Sentral PKI seluruh Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, NTT, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, ini semua Pak. Bahkan ini foto-fotonya penanggung jawab di seluruh Indonesia. Ini struktur kepengurusan PKI seluruh Indonesia. Bahkan Pak, pusat pendanaan PKI itu pusatnya justru di kawasan Jawa Tengah, yaitu di Desa Mudal RT 1 RW 5 Kecamatan Temanggung. Namanya Ahmad Zairofi, Islami betul. Nggak taunya ini rumahnya gedek Pak ini. Nggak, istilahnya orang nggak nyangka kalau itu pusat pengambilan pendanaan komunis seluruh Indonesia di sini. Ini orangnya Ahmad Zairofi. Dari mana pendanaannya? Dari Partai Komunis Cina, Partai Kiri Jerman, konglomerat Cina. Luar biasa. Nah, ketika saya diminta roadshow di Jawa Tengah 1 minggu, alhamdulillah waktu itu saya tanya, kira-kira ring security keamanannya bagaimana? Ustadz, insya Allah untuk roadshow 1 minggu di Jawa Tengah, insya Allah ring 1 Laskar Islam, ring 2 TNI. Alhamdulillah saya siap berangkat. Langsung 1 minggu full saya mempresentasikan tentang pergerakan komunis di Jawa Tengah. Jadi strukturnya itu sudah sampai tingkat desa. Organisasi komunis di Jawa Tengah itu sampai tingkat desa. Makanya Jenderal Riamizat Triakudu, Menteri Pertahanan, nyatakan pusatnya PKI itu ada di Jawa Tengah. Bahkan Panglima Kodam 4 di Ponorogo, yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Hardiono Saloso, ketika di markas Kodam di Ponorogo, beliau menyampaikan di depan wartawan. Jadi Kodam 4 di Ponorogo itu mendeteksi pergerakan komunis di Jawa Tengah muncul tahun 2012. Sudah bermunculan, sudah terdeteksi. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bagaimana peringatan ulama? Habib Muhammad Rizik Syihab sudah memberikan warning, hati-hati. Bisa jadi Indonesia ini akan seperti Tibet. Di sana ada tokoh Dalai Lama. Tibet dibantu pembangunan infrastruktur oleh Cina, diberi bantuan hutang yang cukup luar biasa. Pembangunan infrastruktur semuanya dari Cina, kemudian materialnya dari Cina, buruh-buruhnya semua dari Cina. Akhirnya Dalai Lama ditangkap, diusir, dan sampai hari ini Tibet sudah dikuasai Cina.
Apakah Indonesia, akankah Indonesia seperti Tibet? Ini diingatkan oleh Habib Muhammad Rizik Syihab tahun 2014. Habib Muhammad Rizik Syihab juga mengingatkan, bagaimana Indonesia? Apakah Indonesia seperti Angola? Angola itu Pak negeri Muslim, negeri miskin. Akhirnya Cina memberikan bantuan hutang untuk pembangunan infrastruktur. Semua dibangun oleh Cina. Akhirnya Angola tidak mampu membayar hutang kepada Cina. Akhirnya Cina melakukan intervensi ke parlemen Angola. Akhirnya apa yang terjadi? Satu-satunya negara di seluruh dunia yang mengharamkan Islam adalah Angola, karena tekanan dari Cina, karena Angola tidak mampu membayar hutang kepada Cina, sehingga seluruh ratusan masjid dihancurkan. Bahkan umat Islam di Angola sholat di jalan-jalan ditembak oleh orang-orang buruh-buruh Cina. Apakah Indonesia akan seperti Angola? Ini ulama. Bahkan Habib Muhammad Rizik Syihab itu pernah didatangi, ini curhatnya beliau, yang menjadi keprihatinan kita ketika Pak Luhut Binsar Panjaitan ditanya, sekitar 1 juta umat Islam Uighur dibunuh dengan cara-cara biadab oleh Partai Komunis Cina. Bagaimana Indonesia? Apa jawaban Luhut Binsar Panjaitan? Indonesia bisa apa? Kita kan bergantung kepada Cina. Indonesia bisa apa? Ini jawaban resmi pemerintah lewat Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Karena Indonesia bergantung dengan Cina. Akhirnya coba kita lihat, Habib Muhammad Rizik Syihab mengingatkan, Cina melawan Cina. Maksudnya apa ini? Cina Hong Kong melawan Partai Komunis Cina. Jadi masyarakat Cina di Hong Kong menolak untuk dikendalikan Partai Komunis Cina. Sampai sekarang kan terjadi pergolakan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Orang Cina tidak mau diatur oleh komunis Cina. Loh, kok sekarang Indonesia aneh ini Pak. Hong Kong saja tidak mau diatur oleh Partai Komunis Cina. Loh, kok sekarang Indonesia? Astagfirullah. Jangan melupakan sejarah. Sejarah akan berulang. Kalau dulu tahun 1955 Cina memberikan bantuan hutang untuk membantu kebangkitan komunis di Indonesia. Nah, kira-kira coba bandingkan Pak, ini bantuan hutang Cina kepada Indonesia tahun 1955, 1960, 1965 segini. Ini kan yang biru, warna biru. Nah, sekarang bantuan Cina segini Pak. Ini warning. Akhirnya merilis sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tanggal 5 Maret 2007 dengan kode referensi Beijing 1448. Pemerintah Cina mendorong percepatan program sekularisasi bagi Muslim Indonesia. Bahkan setelah Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong bertemu dengan Presiden, kemudian dia langsung meluncur ke Auditorium FISIP Universitas Indonesia hari Rabu 27 Mei 2015 menyatakan bahwa konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang pada Indonesia, 10 juta rakyat Cina wajib masuk ke Indonesia. Sudah masuk. Dan itu akan disebar, kata Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, dia katakan akan disebar lewat sektor pendidikan, sains dan teknologi, budaya, media, pemuda, pariwisata, riset dan ideologi. Nah, sekarang di Jawa Pak, orang-orang Cina itu sudah menyampaikan, mensosialisasikan bendera Cina di Jawa. Anak-anak SD sudah diajari, dikenalkan, ini bendera Partai Komunis Cina di Jawa. Pekanbaru belum, SD, tingkat SD belum, di Jawa sudah. Jadi intinya Islam ini mau dipinggirkan.
Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, coba ini praktisi pendidikan Setiono Juwandi Darmono. Saya ngira orang ini orang Jawa, namanya kan Darmono. Tidak tahunya dia konglomerat Cina. Dia minta menyarankan kepada presiden untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat langsung memberikan respon. Usulan penghapusan pendidikan agama mulai muncul, kata Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ini menandakan kalau ideologi komunis sedang bekerja, operasi senyap. Hanya orang komunis lah yang anti dengan agama. Jadi pendidikan agama mulai dari TK sampai perguruan tinggi itu mau dihapus. Nah, DNID, agama adalah candu. Revolusi mental tidak akan pernah berhasil bila rakyat tidak dijauhkan dari agama. Jadi DNID menyatakan revolusi mental tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dengan agama. Sementara titik-titik, revolusi mental akan gagal kalau agama tidak dipisahkan dari politik. Ini di Tapanuli, pidato di Tapanuli. Nah, akhirnya Majelis Ulama langsung merespon. Nah, kalau pernyataan titik-titik ini dibenarkan, kalau pernyataan titik-titik ini dibenarkan, Indonesia mau jadi negara sekuler. Kalau Indonesia menjadi negara sekuler, komunis akan bangkit. Dan ketika komunis berkuasa, manusia menindas manusia. Ini bagaimana peringatan akademisi Profesor Nazaruddin Samsudin, guru besar ilmu politik UI, Universitas Indonesia. Kelak Indonesia akan dikuasai keturunan Cina. Jadi Indonesia ini akan menjadi Singapura kedua. Guru besar ilmu politik dan militer, Profesor Salim Said. Indonesia merdeka apa dijajah Cina? Ini pertanyaannya. Indonesia merdeka atau apa dijajah Cina? Kata dia, terjajah Tiongkok. Profesor Salim Said. Bagaimana peringatan Purnawirawan Angkatan Darat dari Pekanbaru? Oh ya, dari peringatan Purnawirawan Angkatan Darat, siapa Pak dari Pekanbaru? Rio Letnan Jenderal. Nah, ini dibaca sendiri Pak. Saya menilai titik-titik dan jajarannya berpotensi jadi pengkhianat bangsa. Ini pernyataan yang keras dari Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Sarman Hamid. Semakin banyak pengkhianat-pengkhianat negara di Indonesia. Apakah Pak Sarman Hamid ditangkap? Tidak berani Pak, ya kan? Tidak berani, karena beliau punya fakta. Tidak berani. Nah, kalau saya yang ngomong ya langsung Pak, ya kan? Langsung masuk penjara. Nah, ini Pak Sarman Hamid, dia tahu, dia cinta NKRI. Nah, staf Panglima TNI. Bapak-bapak, ibu yang terakhir sebagai penutup, tadi yang sudah saya sampaikan, Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan. Beliau statement tanggal 6 Juli 2019. Saya tak takut dibilang provokasi. Pancasila memang akan diganti komunis. Indikasinya apa? Tuntutan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 6 sudah mulai bergerak. Penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum pendidikan sejarah, buku-buku sejarah sudah dilaksanakan. Penghentian pemutaran film G30 SPKI dari TVRI sudah dilakukan. Penghapusan litsus bagi calon-calon pejabat di Indonesia sudah dilaksanakan. Putra putri PKI masuk parpol dan instansi negara sudah terlaksana. Pembuatan buku dan film pembelaan terhadap PKI sudah terlaksana. Kemudian rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tadi yang sudah saya sampaikan sudah. Pembelaan Komnas HAM dan LSM liberal untuk PKI sudah tadi di gedung LBH. Bantuan Cina kepada Indonesia berikut kompensasinya sudah. Dan kerjasama parpol dengan Partai Komunis Cina sudah.
Akhirnya terakhir Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menegaskan umat Islam Indonesia adalah benteng terakhir NKRI. Sudah, ini statement terakhir, mentok. Mudah-mudahan kita punya keyakinan wa manasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah. Selama kita berjuang untuk menegakkan al-haq ini, insya Allah Allah akan tolong, Allah akan bantu. Karena apa? Allah berjanji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami, kata Allah, memenangkan golongan mukmin. Nah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan optimisme. Ayo kita berjuang dan berjuang untuk menyelamatkan NKRI dari cengkraman ideologi komunis plus dan Syiah Rafidhah. Karena apa? Syiah dan komunis sekarang sudah jadi satu di Indonesia, dan mereka punya visi misi yang sama. Oleh karena itu, insya Allah besok pagi waktu subuh kita bahas tentang pergerakan Syiah di Indonesia di Masjid Al-Jihad. Kita mencoba untuk membedah sehingga akhirnya bagaimana kekuatan mereka ini antara komunis dan Syiah. Insya Allah kita yakin Allah akan tetap memenangkan al-haq. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Peringatan Rasulullah ini tidak hanya untuk Uighur. Peringatan Rasulullah pasti untuk semua umat Islam. Dalam hadis Bukhari, yaitu dalam bab manaqib, Rasulullah bersabda, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta tuqatilu khuzan wa karman minal aajim, sehingga kalian akan memerangi bangsa Khuz dan Karman dari kalangan non-Arab. Khuz dan Karman bukan bangsa Turki, bukan Eropa. Menurut ahli para pakar hadis, ternyata Khuzan dan Karman, sidang jemaah, bukan Eropa, bukan Turki, bukan Andalusia, tetapi dijelaskan oleh kalimat hadis berikutnya. Humral wujuh, mereka berwajah merah, wajah mereka kemerah-merahan. Futsal anuf, pesek hidungnya. Syigarul ayun, sipit matanya. Wujuhum kal majanul mutraqah, wajah mereka seperti perisai yang melengkung. Sini'aluhum syar, dan sandal mereka terbuat dari rambut. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mereka Khuzan dan Karman yang dijamin oleh Nabi akan berperang dengan kalian. Mereka akan memerangi kalian, yaitu orang-orang yang merah wajahnya, kemudian pesek hidungnya, syigarul ayun, sipit matanya, dan melengkung pipinya. Dan ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'aluhum, sandal mereka terbuat dari bulu dan rambut. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak kurang ajaran Islam, tidak ada yang luput dari ajaran Islam. Cuma saja kita ini adalah orang-orang yang meninggalkan Islam. Kita tidak yakin dengan agama kita, padahal dunia takut dengan agama kita. Padahal dunia takut kalau kita pegang Quran. Mereka takut kalau kita belajar hadis. Mereka takut kalau kita ingat sejarah kita. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, heboh sekarang. Bagaimana negara heboh dalam berita, di medsos di mana saja, Cina membayar ormas-ormas Islam untuk tidak mengungkap persoalan Uighur. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Uighur adalah kita. Disitulah lahirnya tokoh-tokoh Islam, Al-Farabi, disitulah Imam Bukhari, disitulah para imam-imam besar lahir di Uighur. Dahulu mereka berbahasa Arab. Dan sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap Anda, setiap kita wajib pasang badan untuk Uighur. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, pembantaian jutaan masyarakat muslim di Uighur harus menjadi perhatian kita. Dan itu sidang jemaah ambil pelajaran bagaimana Cina bergerak di Afrika, bagaimana
bagaimana Cina memberikan hutang dan menguasai negara, dan ini harus jadi pelajaran. Kalau ada orang-orang yang sengaja membentenginya, dan ini kalau seandainya negara kita ini tidak berakhir dengan kebaikan, maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita akan berhadapan dengan tuntutan para pejuang-pejuang kita yang mengamanahkan negeri ini kepada kita dengan mudah lewat lewat boneka-boneka mereka bisa memasuki negara-negara muslim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dia akan bermain lewat politik, dia akan bermain lewat projek, dia akan bermain lewat tokoh-tokoh. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ambil pelajaran dari Uighur. Apakah selesai gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad, hadis sahih, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yushiku ayyamla Allahu biaidikum minal ajim. Nanti saya khawatir, kata Rasulullah, Allah meramaikan negeri kalian dari kalangan-kalangan asing non Arab. Terus summa yakunu usudan, kemudian mereka jadi singa di negeri kalian. Mereka masuk ramai meramaikan negeri kalian. Kemudian mereka jadi singa di negeri kalian. Singa. Antum lihat saja apa yang diistilahkan Rasulullah SAW, hampir sama dengan lambang-lambang negara. Nanti mereka jadi singa di negeri kalian. La yafirun, mereka tidak akan mau meninggalkan negeri kalian apapun keadaannya. Mereka datang, tidak akan pernah pergi lagi. La yafirun hatta yuqatilu muqatilatakum, sampai mereka nanti mampu memerangi tentara-tentara kalian. Wa yakuluna fai'akum, mereka habisi semua aset kalian, mereka kuasai semua aset kalian. Hadis Imam Ahmad. Rasulullah menggambarkan percaturan politik di akhir zaman. Persoalan Hind Wasin, kejahatan Hindia terhadap Kashmir digambar dalam hadis. Cina digambarkan dalam hadis. Sifat-sifatnya digambarkan dalam hadis. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, umat Islam lalai dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, saya rasa cukup dua hadis ini menjadi pegangan bagi kita, bahwasanya nanti tidak akan terjadi kiamat sebelum orang yang bermata sipit, berhidung pesek, berwajah merah, kemudian wajahnya melengkung memerangi kalian. Kiamat belum terjadi. Akan ada perperangan dalam prediksi Rasulullah SAW. Hampir seluruh wilayah-wilayah muslim, umat Islam dizolimi, dibantai, dan di mana-mana teraniaya. Sebelumnya sering kita peduli tentang kasus umat Islam yang dihabis di Afghanistan. Kemudian muncul lagi persoalan Palestina yang sampai hari ini tidak tuntas, Palestina yang sampai hari ini masih menjerit. Muncul lagi Suriah, muncul lagi Rohingya, muncul lagi sekarang sidang jemaah Uighur. Hampir seluruh umat Islam hari ini berada pada posisi yang lemah dan jadi korban kejahatan-kejahatan musuh Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini muncul lagi perang umat Islam yang dizolimi di Uighur oleh Cina Beijing. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Cina komunis. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang lain sudah sering kita dengar. Maka untuk itu saya agak membahas lebih luas tentang persoalan Uighur. Sidang jemaah, bagaimana perang Uighur ini, kejahatan Cina terhadap Uighur ini adalah kejahatan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai bagian dari tanda akhir zaman. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Uighur itu adalah Turkistan Timur. Turkistan terbagi kepada dua, Turkistan Barat dan Turkistan Timur. Turkistan Barat, sidang jemaah, menjadi caplok oleh Rusia, oleh Uni Soviet, dan Uni Soviet tumbang. Uni Soviet bangkrut ketika menghadapi gerakan Muslim yang didampingi oleh Osama bin Laden di Afghanistan.
maka bangkrut Uni Soviet berhadapan dengan pasukan Usama bin Laden, maka rontoklah negara Uni Soviet ketika itu. Maka wilayah Turkistan Barat yang sebelumnya dijajah oleh Soviet, maka mereka memerdekakan diri. Muncullah negara-negara baru, semuanya negara Muslim, Uzbekistan, Kazakhstan, dan hal-hal yang pakaitan sebagai nama negara mereka. Sidang jemaah dirahmati Allah, itu adalah Turkistan Barat, yang mana alhamdulillah dengan jasa Usama bin Laden menghadapi Rusia di Afghanistan, bangkrut Rusia, bangkrut Uni Soviet, maka negara-negara Muslim yang ada di bawah cengkraman Rusia memerdekakan diri. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Terus tertinggal Turkistan Timur. Turkistan Timur dimasuki oleh Cina pada tahun 49 sidang jemaah. Padahal pada tahun 42 mereka sudah memerdekakan diri. Siapa itu Turkistan Timur sidang jemaah? Mereka adalah kampungnya Imam Bukhari, kampungnya Ibnu Sina, kampungnya Imam Al-Farabi, kampungnya ulama-ulama besar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Imam Al-Bukhari, siapa yang bisa menandingi Imam Al-Bukhari? Ulama nomor 1, hadisnya nomor 1. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, dahulu di sana berbahasa Arab, namun sekarang sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangankan berbahasa Arab, bahasa Uighur pun dilarang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka suku mereka, keturunan mereka bercampur dengan Turki. Kenapa? Karena pada zaman Turki Utsmani, maka ulama-ulama dan para umat Islam yang ada di Turki banyak yang berhijrah ke situ dan membantu perkembangan Islam di sana. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah dicaplok oleh Cina Beijing, maka kemudian pada tahun 49 mereka mulai didatanginya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, ketika itu hamba Allah dia lakukan beberapa cara untuk memasuki Uighur. Sidang jemaah, cara yang pertama sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka datang sebagai pekerja, mereka datang sebagai pedagang. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, maka Cina Beijing punya program, dia ikut mengajak negara-negara yang ditargetnya kerjasama dengan proyek-proyek pembangunan kota. Maka setelah disetujui proyek-proyek pembangunan kota, maka pekerja harus didatangkan dari mereka. Ketika itu didatangkanlah pekerja dari Beijing ke Uighur. Setelah itu sidang jemaah, pekerja-pekerja yang didatangkan itu tidak akan balik ke Beijing. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah itu maka mereka semakin kuat, dan kemudian pada tahun 49 dia menampakkan kukunya. Dan kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, sampai pada tahun 99 sidang jemaah mereka telah menguasai negara, pemerintahan. Kemudian mereka melarang agama Islam untuk dijalankan, puasa dilarang. Ulama-ulama Uighur mengatakan bahwasanya Ramadan tidak lewat di Uighur. Ramadan tidak lewat di Uighur, dan Uighur diganti nama dengan Xinjiang. Negeri itu diganti nama dengan Xinjiang, yaitu daerah rantau baru, daerah baru. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka sampai hari ini siapa yang baca Quran ditangkap, siapa yang buka madrasah ditangkap, siapa yang membawa, yang tidak mau melepas jilbabnya ditangkap. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dijadikan kejahatan-kejahatan untuk menekan Islam, dan itu yang terjadi di Uighur. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka jika dilihat cara apa yang mereka lakukan untuk menguasai Uighur, maka sidang jemaah di samping proyek, mereka punya langkah-langkah. Setidaknya ada 3 langkah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Langkah pertama, mereka apabila masuk ke suatu negeri, dia datang ke Uighur, maka didekati tokoh-tokoh negeri, orang-orang berpengaruh. Kemudian dipengaruhilah orang yang berpengaruh itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pendekatan tokoh negeri. Yang kedua, sidang jemaah masuk kepada kubu-kubu berkonflik, maka dia mensupport kubu-kubu berkonflik yang ada di Uighur. Dan kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, salah satunya mana yang kuat dan segala macamnya,
baik kubu-kubu politik, dan mereka tetap di posisi yang menang. Maka setelah itu semuanya mereka jadi kuat, maka mereka akan menguasai birokrasi negara, masuk kepada birokrasi negara, dan kemudian menguasai negara tersebut. Ini yang terjadi di Uighur. Ini berdasarkan tulisan salah satu mahasiswa Al-Azhar yang dikeluhkan, yang berbangsa Uighur, yang mereka menulisnya dengan bahasa Arab. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, beliau mengatakan, sampai hari ini kami dilarang untuk belajar ke negeri-negeri muslim, dan saya untuk sampai ke Al-Azhar ini saya berpura-pura saya urus izin untuk ke Eropa. Setelah sampai di Eropa barulah saya menyeberang ke wilayah-wilayah muslim. Tapi setelah kami sampai di sini, dan kami tidak tahu bagaimana cara kembali ke negeri kami, dan kami kalau kembali sudah pasti kami ditangkap, sudah pasti kami akan disiksa dan segala macamnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitulah persoalan yang ada di Uighur. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita ingin lihat apakah Rasulullah SAW sudah pernah menggambarkan adanya perang Cina atau perang Islam berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi, perang Uighur nanti, atau prediksi kita apakah Uighur akan berperang dengan Xinjiang, wallahu alam. Namun kita lihat nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la taqumus saah, hadis sahih Bukhari, la taqumus saah, tidak terjadi kiamat hatta tuqatilu khuzan wa karman, sehingga kalian memerangi bangsa Khuz dan bangsa Karman, minal a'ajim, dari kalangan non Arab. Jadi kalau perang Imam Mahdi itu perang Arab, tapi ini minal a'ajim, dari kalangan non Arab. Kalimat al-ajim itu kalimat jamak, ajam, dasarnya ajam. Ajam itu orang non Arab. Tapi kalau banyak dari kalangan bangsa non Arab, berarti beberapa bangsa non Arab. Jadi sidang jemaah kita simpulkan bahwasanya perang akhir zaman itu akan ada yang umat Islam berperang di bangsa di wilayah Timur Tengah, ada di wilayah-wilayah yang non Arab. Jadi sidang jemaah jangan salah kesimpulan bahwasanya kita fokus persoalan Suriah saja, fokus masalah ini saja. Tidak, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka untuk itu sidang jemaah, minal a'ajim, dari kalangan-kalangan non Arab. Humral wujuh, Khuz dan Karman itu cirinya humral wujuh, muka mereka kemerah-merahan. Futsal anuf, hidung mereka pesek. Saya tidak menyebutkan suku ini dengan bahasa sekarang, tetapi dalam hadis Khuz dan Karman. Silakan bapak-bapak nanti menelaah hadis ini. Khuz dan Karman cirinya humral wujuh, futsal anuf, wajah mereka kemerah-merahan, hidung mereka pesek, syirarul ayun, mata mereka sipit, wujuhum kal majanul mutraqah, wajah mereka seperti seperti perisai yang datar kemudian melengkung. Ni'aluhum sa', dan sandal mereka terbuat dari rambut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara perang akhir zaman yang akan dihadapi oleh umat Islam adalah Khuz dan Karman. Yang ciri mereka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka bermata sipit, berhidung pesek, kemudian bermuka datar, kemudian melengkung, dan sandal mereka terbuat dari rambut. Kemudian sidang jemaah, sebagian orang mengaitkan hadis ini dengan hadis Turki, perang Turki. Kenapa? Karena ketika Nabi menyebutkan perang Turki, Nabi juga menyebutkan ciri-ciri wajah yang sama, sigarul ayun, fusal anuf, ciri-ciri yang sama. Tetapi sidang jemaah, Nabi menyebutkan sukunya Turki. Maka Ibnu Hijir mengatakan dalam Syarah Bukhari, yang hadis Khuz dan Karman bukan Turki, tapi kebetulan wajah mereka ada kemiripan.
Dalil yang mengatakan ini bukan bangsa Turki, karena di hadis Turki disebutkan nama Turki, suku Turki, bangsa Turki. Di hadis ini disebutkan Khuzan wa Karman. Memang dari Turki sampai ke arah timur Turkistan Timur itu wajah mereka mulai mirip, tetapi mereka tidak satu bangsa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah ini berarti adalah sidang jemaah bangsa Khuz dan Karman adalah kalangan non Arab. Kemudian sidang jemaah, Nabi mengingatkan juga strategi Khuz dan Karman memasuki wilayah. Ini peringatan dari Rasulullah SAW tentang persoalan yang terjadi di Uighur. Saya garis bawahi, saya cerita tentang Uighur. Saya tidak cerita tentang negara lain, tentang Uighur. Kata Rasulullah SAW, yushiku an yamla Allahu azza wa jalla aydiyakum minal ajam. Rasulullah mengatakan, saya dikhawatirkan kata Rasulullah, bahwasanya negeri kalian nanti dipenuhi oleh pendatang-pendatang dari kalangan non Arab. Allah penuhi negeri kalian dengan pendatang-pendatang non Arab, minal ajam. Summa yakunu usdan, kemudian mereka ramai dan kuat sehingga jadilah mereka usdan, yaitu singa. Pendatang jadi singa di negeri kalian. La yafirun, mereka tidak mau pergi. Mereka kalau sudah datang tidak akan pergi. Ini yang terjadi di Uighur. La yafirun, datang ke Uighur nggak mau pergi lagi. Kalian usir bagaimanapun mereka nggak akan pergi. Fayaktuluna muqatilatakum. Setelah itu, karena kalian mau mengusirnya, mereka nggak mau pergi, mereka malah naik langkah berikutnya, memerangi tentara-tentara kalian. Jadi level kekuatannya sudah bisa melumpuhkan tentara-tentara kalian. Tidak akan pergi sampai mereka mampu yuqatiluna muqatilatakum, memerangi tentara-tentara kalian. Wa yakuluna fai'akum, maka dia kuasailah, dia makanlah aset-aset kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Tabrani, Al-Bazzar. Hadis ini sangat kuat dan direkomendasikan oleh banyak ulama hadis. Jadi langkah mereka sampai Islam hari ini, bulan puasa nggak boleh puasa di Uighur, dan warung-warung disuruh menjual minuman keras, disuruh buka aurat wanita-wanitanya. Sekarang mereka berdalih kaum Uighur ini, Muslim Uighur adalah residivis atau pemberontak dan segala macamnya. Namun kenapa wanita dan anak-anak ikut ditangkap? Di antara mahasiswa bercerita, kami kalau ingin belajar Quran itu bangun tengah malam, jam 2 malam dibangunkan oleh bapak kami di saat tidak ada manusia yang bangun. Secara sembunyi-sembunyi kami belajar Quran, dan Quran tidak boleh nampak di rumah kami, maka disimpan di dalam dinding atau dalam lantai. Dan Al-Quran itu sesuatu yang mahal di kalangan mereka, bagi mereka. Untuk itu sidang jemaah, inilah keterangan kenapa Beijing berkuasa di Uighur. Ternyata Nabi Muhammad sudah mengingatkan kita yang kurang belajar.
Saya jadikan hadis ini penutup. Saya ulangi kepada bapak-bapak. Yushiku ayyamla Allahu biaidikum minal ajam. Dikhawatirkan kata Nabi nanti negeri-negeri kalian dipenuhi oleh orang-orang asing non-Arab. Summa yakunu usdan. Kemudian mereka menjadi singa di negeri kalian. La yafirrun. Mereka tidak akan mau meninggalkan negeri kalian, enggak mau pergi. La yafirrun. Hatta yuqatilu muqatilatakum, sehingga mereka mampu memerangi tentara-tentara kalian. Wa yaquluna fai'akum, dan mereka akan memakan menguasai aset-aset kalian. Sidang jemaah, inilah di antara nasib umat Islam di akhir zaman, yang mana umat Islam telah menukar Quran dengan Quran, dan umat Islam telah mendengar lebih suka hoax daripada cerita-cerita nubuat kenabian. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.